Dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana caranya meluluhkan hati orang tua agar mau percaya akan adanya habaib? Iya. Apakah habaib turunan Nabi itu ada? Dulu orang itu mencari cacatnya Nabi. Orang-orang musyrik itu nggak ada. Kalau dikatakan Nabi itu gila, Nabi itu paling berakalnya orang Arab saat itu. Bodoh Nabi, paling alimnya orang saat itu. Nabi itu dungu, paling cerdasnya orang. Nabi itu khianat, paling amanatnya orang. Nggak dapat. Oh, tukang sihir, nggak mungkin. Oh, kena sihir, nggak mungkin. Cari, ada yang nyelentuk. Oh, al-abtar, orang yang nggak punya turunan. Nabi itu nggak punya turunan. Akhirnya turun ayat inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku Allah memberikan kepada kamu wahai Muhammad al-kautsar. Ada mengartikan al-kautsar adalah kebaikan yang sangat banyak, al-khairul katsir. Termasuk al-khairul katsir yaitu telaga Nabi yang ada di mahsyar nanti, yang ada di akhirat nanti, yaitu disebut al-kautsar. Namanya telaganya Nabi, namanya al-kautsar. Ada menyatakan al-kautsar yaitu az-dzurriyyah al-katsirah, turunan yang banyak. Aku berikan kepada kamu ya Muhammad, bisa turunan yang banyak, bisa telaga kautsar, bisa kebaikan yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, salat wahai Muhammad, potonglah unta untuk kurban. Inna syani'aka wal abtar, orang yang mencela kamu, yang menyatakan kamu tidak punya turunan, wal abtar, dialah yang akan terputus turunannya. Keliru sekali kalau ada orang menyatakan Nabi nggak punya turunan. Itu sama dengan orang mencela Rasulullah. Dalam Al-Quran dikatakan al-abtar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi. Semua nasab itu terputus dari kiamat, nggak ada hubungan. Semua sabab terputus dari kiamat, nggak ada hubungan kecuali nasabku dan sababku, kecuali nasabi wa sababi. Naam. Karena itu habaib itu apakah ada? Kalau habaib yang diartikan itu adalah turunan Nabi, maka itu adalah memang benar ada. Cuma memang ada julukannya macam-macam. Dulu itu mereka itu disebut imam Ali Zainal Abidin, Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Musa Al-Kadhim, Imam Ali Al-Uradi, imam. Kemudian pada masa Sayyidina Faqih Muqaddam pakai Sayyid, Sayyidina Faqih Muqaddam, Sayyidina Al-Idrus, Sayyidina sampai pada Syekh Bakar bin Salim disebut Syekh Bakar bin Salim, Syekh Abdul Rahman Al-Attas, Syekh. Pada zamannya Alhamdulillah Haddad disebut Al-Habib. Ada yang ditulis Sayyidina Hasan disebut Asy-Syarif. Itu istilah. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakan, aku tidak meminta bayaran dalam misi risalah dan nubuat ini
wahai Muhammad, kepada umatmu, kecuali kamu membalas cinta kepada kerabat. Cinta kepada kerabat Nabi adalah bukti cinta kepada Rasulullah. Ahibbullah lima yaghdukum min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintailah Allah karena Allah yang banyak memberikan nikmat kepada kamu. Cintai Nabi Muhammad sebagai bukti cinta kepada Allah. Cintai Ahlul Bait Nabi Muhammad sebagai bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, banyak sekali hadis-hadis dari itu, banyak sekali. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang tidak percaya ada turunan Nabi dan tidak cinta kepada Nabi. Hadisnya banyak. Bahkan pernah satu saat Nabi SAW berjalan menuntun Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, melewati sahabat. Kemudian Nabi menyatakan, man ahabbani wa ahabba hadaini wa abawaihima kana fi jannati yaumal qiyamah. Nabi waktu itu menuntun Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain, siapa cinta aku, cinta kedua anakku ini, dan cinta kepada kedua ayahnya, Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, maka ada di surgaku nanti di hari kiamat. Allahu Akbar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bagaimana radhiyallahu anhu menyatakan, urgubu Muhammadan fi ahli baitih, perhatikan, cintai, hormati Nabi Muhammad lewat keluarganya. Anda nggak menangi Nabi, tapi Anda bagaimana cara berkhidmat kepada Nabi? Bagaimana mengungkapkan cintanya kepada Nabi? Lewat keluarganya. Lewat keluarganya. Saudara, kadang-kadang kita ini cinta sama guru, kita rawat ayamnya guru, kita perhatikan ayamnya guru, kita bersihkan kandangnya ayamnya guru. Sebetulnya bukan khidmat sama kandang, itu adalah bentuk khidmat kepada guru. Kalau ini ayam sebagai bukti khidmat kepada guru, ini yang ditinggalkan oleh Nabi bukan ayam, anak cucunya. Anak cucunya. Maka inilah yang diajarkan oleh Ahlul Bait Rasulullah. Panjang sekali kalau kita ceritakan bagaimana para sahabat menghargai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para ulama al-amilin menghargai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ya, mereka ada. Gimana caranya suami tidak bisa mengerti? Yaitulah, ya mudah-mudahan dibuka hatinya, tapi tetap aja didoakan, bahwa Ahlul Bait itu ada, didoakan hati suaminya terbuka, mudah-mudahan insyaallah menjadi pecinta Ahlul Bait. Tapi secara garis besar thariqah Ahlul Bait adalah tidak boleh mencari muhibbin, tapi kita harus bermuamalah kepada manusia dengan baik, walaupun kepada mubughidin, orang benci kepada kita. Allah, Ibu Gubernur, insya Allah Jawa Timur aman makmur, seperti kayak zaman Sabak, sinten ini, kerajaan Sabak nih, sinten itu. Demikian itu Sabak itu sama Bilqis dipancing-pancing angeleran. Hadirin hadirat rahmatullah, dalam langsung matur, begitu pentingnya penguatan pendidikan pesantren. Saya kebetulan nggih tiang sekolahan, nggih tiang pesantren, merasakan dua-duanya. Yang benar-benar mewarnai kepribadian kami, membentuk kami, itu ya pendidikan pesantren itu. Ada sedikit banyak perbedaan antara pendidik, ada yang kelewatan. Ketua DPR Jawa Timur, Yun Sewu, kok lali konco dewe ini. Terus ada Ketua PCNO Gerahadi, yang Pak Jazuli. Pulau Wangsul Malih, Bapak Ibu rahmatullah, kalau pesantren satu bersanad. Yang kalau pendidikan agama di luar pesantren bisa bersanad, bisa tidak. Kalau pesantren NU mesti bersanad, karena punya rumus man ta'allama biduni syaikhin fasyaitanu syaikhu. Siapa yang ngaji tanpa guru, gurunya setan. Maka kiai pondok nggak berani ngajar sebelum berguru.
apa yang diajarkan mesti kitab yang pernah diguruk nih, dan terus begitu. Makanya ngaji ke kiai pesantren jamin bersanad sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di luar tradisi NU kadang cukup baca Google, kadang cukup baca majalah lalu disampaikan. Nah, sudah diedit apa belum ya nggak tahu. Namanya Google juga. Yang menulis itu amanah apa enggak tahu. Yang menulis itu rajin bangun malam apa enggak, ya enggak tahu. Namanya Google juga. Maskuk fih dalam hal sihhatus sanad kalau pendidikan di luar pesantren. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, kitabnya asli. Maaf, Mbah Fakih Mas Kumambang menulis kitab An-Nusus Al-Islamiyah yang ditakrid oleh Mbah Maimun, ditakrid oleh Mbah Aziz Masuri, ditakrid juga oleh Syekh Ulwan Al-Hasani, Australia. Pada halaman 12 menuturkan bahwa pendiri Wahabi itu berguru kepada Jeffrey Hamper. Dia jasus Al-Mustakmiratil Britania, intelijen mata-mata dari kerajaan Inggris, beragama Yahudi. Pendiri Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab, menurut kitab yang ditulis Mbah Fakih Mas Kumambang, itu dia berguru pada orang Inggris mata-mata, namanya Jeffrey Hamper. Lalu halaman 14 dituturkan Wahabi melakukan pembunuhan massal, termasuk para qori, para hafid, para ulama banyak dibunuh. Makamnya ulama banyak digusur, termasuk sahabat syuhada. Yang mati makamnya digusur, yang hidup dibunuh, kitabnya dirampas. Ada ribuan sahih Bukhari, Muslim, tafsir, fikih, macam-macam dirampas lalu dimusnahkan. Kemudian mereka tulis terbit kitab baru, dan sama-sama kita tahu ada beberapa perubahan. Beberapa tulisan di tafsir Ibnu Katsir ada perubahan. Beberapa kalimat di tafsir Sawi ada perubahan. Dan yang lain-lain. Di kalimat di kitab Kasful Khofa ada perubahan-perubahan. Nah, kami enggak mengatakan Timur Tengah dirubah semua. Tapi ada beberapa kitab yang dirubah oleh tangan jahil Wahabi. Itu membuat kita ragu. Kalau ngaji ke Timur Tengah yang non ahlu sunnah wal jamaah, jangan-jangan diajak ngaji Bukhari, tafsir, tapi sudah dirubah-rubah. Nah, masyayikh Indonesia sarang kitabnya asli, Tebuireng kitabnya asli, Ploso Lirboyo kitabnya asli, Sidogiri kitabnya asli. Dan saya kebetulan, karena saya alumni Muhammad bin Saud, saya punya Bukhari yang versi sana, saya tentu juga punya Bukhari yang versi Indonesia. Sugeng rawuh. Mungkin 2-3 menit lagi. Kadung matur nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kelebihan mondok ngaji di kiai-kiai Indonesia? Satu, bersanad. Kalau bersanad, keterangannya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, insya Allah nggak menyimpang. Yang kedua, kitabnya asli. Yang kalau ngaji di sana, murid nggak tahu kitabnya asli apa enggak. Jangan monggo silahkan ngaji ke Lirboyo, silahkan ngaji ke Sarang, ke Lasem, kemana-mana. Itu masyayikh sepuh pakai Bukhari lawas, masyayikh sepuh pakai Ihya yang lawas. Dan penting sekali kiai ngajar pakai kitab lawas. Sopo ngerti muridnya tuku kitab anyar yang beberapa kalimatnya dirubah. Ada kesempatan taswib. Itu kelebihan ngaji kepada kiai Indonesia. Lah yang konyol wis muridnya kitab anyar, gurune kitab yo anyar pisan. Kitab sing dicekel murid ada perubahan. Lah kitab sing dicekel guru juga ada perubahan pisan, podo gak weruhe, kan konyol. Maka menurut kami mantapkan ngaji dulu di ulama-ulama Indonesia. Baru setelah itu monggo bolehlah ke Saudi. Baru setelah itu monggo bolehlah kemana-mana. Untuk menjaga nih, siapa tahu kitab yang dibaca di sana beda dengan kitab yang dibaca di Tambak Beras, di Tebuireng, di Tanyar, Ploso, Lirboyo, Sarang, Mriki. Dan kalau ternyata beda, maka pastikan yang kita ikuti
kitab-kitab yang disampaikan oleh masyayikh Indonesia, bukan masyayikh Ummul Qura, bukan masyayikh sana. Kan kenapa? Karena yang tidak terjangkau tangan jahilnya Wahabi itu kitab-kitab yang diselamatkan Allah di pondok-pondok Nusantara. Ini kelebihan kedua mondok di Indonesia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kelebihan ketiga, Mbah Yai ini asli Jawa. Mbah Yai itu asli pribumi. Mbah Yai itu asli Nusantara. Bukan masalah kami bedakan pribumi non pribumi. Tapi wong Jawa dimong wong Jawa niki saged momong rasa. Kenapa momong rasa nih? Ya iso ngomong. Sehingga antar murid kali guru sakit klik. Ngaten. Kita ngaji dengan ulama lain, meskipun sama-sama Asy'ariyah Maturidiyah, meskipun sama-sama Syafi'iyah, meskipun sama-sama Imam Junaid Al-Baghdadi, tapi ketika yang menyampaikan itu orang yang punya tradisi lain, punya ukuran rasa lain, punya budaya lain, punya adat istiadat lain, kadang penyampaiannya ono sing kurang cocok. Loh kok ini sih? Tersinggung aku. Nah, itu ngaji kembali Matin, ngaji kembali Warlir Boyo, ngaji ke ulama-ulama yang muridnya Nun Sewu seneng terong, sampai kiai ini udah tasik seneng terong, muridnya seneng ontong, guru ini udah tasik seneng ontong. Podo bororabu sak roso, dan tentu lebih eco. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dalam menakar amaliyah, kalau nanti matur, kenapa kiai Indonesia tuh terawih kok cukup 20 menit, selawai menit, enten sing kurang didik barang, 12 menit. Karena kiai Indonesia tahu situasi. Jamaah ini loh petani, matul sepanjang hari. Jamaah ini loh petani, nyambut gawe. Lek tak imami terawih Jawa-Jawa menit kapok. Besok nggak mau terawih. Sementara Nun Sewu, Madinah, Makkah, niku jamaah terawih itu jamaah umroh. Yang pergi sana nawa itu ibadah, gak nyambut gawe. Diimami 5 jam ya tafadhol, diimami 6 jam ya tafadhol, habis subuh turu. Lah kalau petani menjagung diimami 5 jam, mari subuh turu ya pitike bengok-bengok. Wong sapi ini bengok-bengok kayak ngarit barang. Kita Nun Sewu khutbah kiai kita antara 10 menit, 1/4 jam. Nah kula khutbah 5 menit. Niku ternyata jamaah niki seneng. Ngantuk-ngantuk mari kerja ning pabrik, di khutbah 1/2 jam. Khotibnya lagi alhamdulillah, makwe langsung. Ngen kula khutbah 5 menit. Khutbah plus sholat Jumatnya hanya 10 menit. Niku akhirnya laris pol. Sampai dosen-dosen UIN niku langganannya Jumatan teng pondok kula. Akhirnya masyarakat sekitar X65 yang dari dulu dereng purun sholat, saniki sregep Jumatan teng kula. Lah niki kula seneng gelis. Cepet. Bahkan masjid yang tongkatnya hilang. Apa masjid tongkatnya hilang? Lo mboten ngerti. Masjid yang beduknya hilang. Itu pun sekarang boleh rong sopi kangelan. Karena jamaah pilih sing 5 menit nih gua. Kenapa? Niku econe dibimbing kiai pribumi piyambak. Ngerti, kami tahu apa yang kamu mau. Sakit ngomong masyarakatipun. Hadirin rahimakumullah. Lalu kados bapak kula misalnya, alumni Mojosari. Bapak niku kitab Bajuri dimaknai. Kula tasih enggak ada. Ibnu ini dimaknai. Padahal aslinya enggak dimaknai lho sakit. Napa? Niki riwayat Marzuki, niki sanad Marzuki. Guruku lek maca ngene iki ya tak tulis ngene. Guruku mbiyen maringi keterangan ngene ya tak taklek ngene, ditulis pinggir. Begitu rawatnya masayah kita terhadap sanad, sampai apapun dawuh kiai niku ditulis.
makna dari kiai ditulis najan dhewe pomora ditulis ya wis iso insyaallah ngaji dengan masyayikhuna sanadnya dijamin muttasil dan kitabnya dijamin asli plus yang terakhir insyaallah barokah. Kenapa barokah? Ada ijtima. Wong kula didhawuhi kalih Kiai Kikin. Lung Kiai Jawa niku Kiai Marzuki. Dadi bae napa besanan Kiai. Nggih. Kok diceritani sing ampel iki besanan karo iki. Kula mboten patek paham. Niki besanan iki karo tebu ireng ngene. Wis kono. Ternyata kita di ngaji ke pondok kono-kono. Bukan ngaji kepada orang lain. Niki pancet ae. Lah iki gak. Kula rumiyin sowan teng ngene langitan. Apaipun Gus Maksum. Tekon di kowe Blitar Karangsono. Putu ponakan Bayi Ridwan. Langsung dulur kowe. Lah kowe bingung. Umar Zuki kok dulur ki pakai tekon di. Ternyata pas haul reuni Bani Fatur Roman Nganjuk. Yang Blitar juga dari situ. Mbak Fatih rawuh teng Blitar reuni. Iyalah di Bayi dulur. Terus tiba tasik dulur kali Bayi Khalil Murno ataupun Moros Bayi Gus Kausarno punya Jamilah bulet mon di Bayi pondok akhir-akhirnya kula didhawuhi Mbah Yud kula tiba besane Mbah Karim Lirboyo namun mbiyen kok ya ora kondo-kondo Mbah Kong Bayi Ridwan niku menawi ziarah teng apa komplek namanya Kuningan, biasanya Gus Dur ziarah mriku teng Kiai Saleh. Utuh-utuhe pengen sumerep. Niki sinten, Bang? Rasa roh garakne gedendasmu malah ra ngaji. Ngoten niku. Insyaallah ngaji teng Kiai Jawa niku ngaji kepada ulama-ulama yang mereka bukan hanya bersanad tapi juga bernasab. Enggak hanya dapat jaringan ilmu tapi juga dapat aliran darah. Mereka saling berfamili naik kepada Wali Songo dan kita sama-sama yakin Wali Songo insyaallah dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita yang ngaji kepada ulama-ulama yang sanad dan wanasaban berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.